Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Walaupun sekarang kita masih ibadah online, tapi aku harap kita semua bisa tetap beribadah dan memuji nama Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita nyanyikan lagu pertama, Hatiku Percaya. Gunung batu dan keselamatanku,
Bapak, Ibu, dan para siswa semua, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat mengucap syukur untuk hari ini di mana kami boleh bersama-sama beribadah, datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami mampu untuk mendengarkan suara Tuhan. Hamba-Mu ini kiranya Kau taruh di bawah kaki salib-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan para siswa, hari ini kita akan mendengarkan khotbah dengan tema Kalung Kasih dan Setia yang diambil dari Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Teman-teman saya dulu pernah berkata, jika saya mentraktir dia, itu sama saja dengan menabung. Mengapa? Karena suatu hari nanti saya mungkin akan memerlukan bantuannya. Tidak salah memang kita berharap mendapat balasan dari apa yang kita lakukan. Memang firman Tuhan pun pernah dituliskan, ya, Alkitab pernah menuliskan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Tetapi alangkah baiknya jika kita tidak mengharapkan balasan dari apa yang telah kita lakukan untuk orang lain. Tapi kita melakukan itu untuk sebuah kebaikan dengan tulus. Memberikan apa yang diperlukan bagi sesama kita dan melandaskan segala yang kita lakukan itu dengan kasih. Bapak, Ibu guru, dan para siswa, kata kasih dan kesetiaan menjadi salah satu ungkapan yang paling sering muncul di Alkitab. Nah, tentunya ini merupakan sebuah pertanyaan. Kenapa sampai kata kasih dan setia itu berulang-ulang kali diucapkan? Apa arti sesungguhnya? Kadang atau mungkin malah sering ya, kita menghubungkan kata kasih setia dengan asmara. Apakah memang seperti itu? Dalam budaya Yahudi di mana Alkitab dituliskan, ternyata kasih disebut dengan kesed, berarti sebuah kebajikan utama. Dalam budaya mereka ada 3 hal yang utama di dalam kehidupan, yaitu Taurat, pelayanan kepada Allah, dan mencurahkan cinta kasih kesed. Dalam Talmud, salah satu kitab tafsiran Taurat yang sangat penting dalam agama Yahudi, Rabbi Simlai mengatakan Taurat itu dimulai dengan kasih atau kesed dan berakhir dengan kasih. Dengan kata lain, keseluruhan Taurat dicirikan oleh kasih. Artinya, kehidupan yang ideal haruslah bertujuan untuk menciptakan perilaku yang diwarnai oleh kesetiaan dan belas kasih. Sedangkan setia atau ehmat berarti ketegasan dan kebenaran. Kesed ehmat atau kasih setia dilukiskan dalam hubungan Allah dengan manusia. Itu ungkapan yang pertama, hubungan Allah dan manusia. Di mana Allah yang penyayang, pengasih, yang sabar, dan berlimpah kasih setia kepada manusia,
seperti yang digambarkan dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 9. Yang kedua, Kesed Ehmet dalam hubungan manusia dengan manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan para siswa, dalam Amsal 3 ayat 3 yang dilukiskan adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Kasih dan setia dalam ayat ini tidaklah berbicara tentang romantisme relasi. Kasih dan setia di sini menunjukkan sebuah karakter dan tindakan aktif umat Tuhan merespon kasih dan setia Tuhan. Kasih menunjukkan kepada hidup yang berisi kemurahan hati, belas kasih, dan kebajikan. Kesetiaan menunjukkan kepada hidup yang memiliki karakter dan tindakan teguh untuk hidup dalam kebenaran. Sedangkan hati dalam bahasa Ibrani secara simbolis tidak terlalu banyak dipakai untuk menggambarkan sebuah tempat emosi, tetapi lebih sebagai tempatnya akal budi dan kehendak. Sehingga Amsal 3 ayat 3 dan 4 mengingatkan kepada kita semua akan tindakan kasih dan setia. Itu menunjukkan perbuatan yang penuh kemurahan hati, belas kasih, dan kebajikan yang dilakukan terus-menerus dan diperjuangkan dengan tak tergoyahkan, karena itulah kebenaran Tuhan. Kita dipanggil untuk memperjuangkan belas kasih dan kebenaran menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam membangun sebuah relasi kehidupan. Seorang yang bernama Francisco Venegas, penjaga sekolah di Colorado, pada suatu kali mengamati anak-anak yang sedang asik di tempat bermain. Dia melihat seorang anak perempuan 9 tahun yang jatuh dari bangku tanpa sebab yang jelas. Lalu dilihatnya wajah anak itu berkerut aneh. Melihat ada yang tidak beres, Francisco melaporkan pada kantor sekolah. Beberapa hari kemudian, anak itu tiba-tiba mengalami serangan stroke dan dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan informasi Francisco, dokter memutuskan untuk melakukan scan otak. Ternyata betul, mereka menemukan tumor pada kepala anak itu. Syukurlah anak itu akhirnya berhasil dioperasi dan sembuh. Bapak, Ibu, dan para siswa, kasih setia tidak akan berdiam diri saat melihat orang lain membutuhkan. Kasih setia berarti mau terlibat dalam penderitaan orang lain karena tak kuasa meninggalkannya. Kasih setia timbul dari hati yang terarah kepada Allah dan orang-orang yang sama-sama menjalani kehidupan ini. Ada banyak orang yang membutuhkan kita di sekitar kehidupan kita. Mereka membutuhkan kasih, pengharapan, dan pengetahuan akan Allah. Meski tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan, kita dapat menunjukkan kepedulian dengan cara berbagai macam. Salah satu contohnya adalah kita mungkin tak punya banyak uang, tetapi kita dapat memberi diri kita. Kita bisa menunjukkan bahwa kita memikirkan orang-orang yang membutuhkan. Kita dapat mendengarkan mereka bercerita. Kita dapat memperlakukan mereka dengan sopan santun. Kita dapat berdoa. Kita dapat menulis surat-surat yang membangkitkan semangat. Kita dapat bercerita tentang Yesus, dan kita dapat mengasihi mereka. Coba kita bayangkan, mereka yang hidup bagi diri mereka sendiri, selalu berusaha memperoleh keuntungan dan mencari kesenangan pribadi. Bandingkanlah dengan mereka yang mau memberi diri bagi orang lain. Manakah di antara mereka yang memiliki ketenangan, kekuatan, dan sukacita? Temukanlah berkat Allah dengan memperhatikan orang yang
lemah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua, ketika seseorang memiliki kasih dan setia, maka mendapatkan penghargaan di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah. Manusia mempercayai dia dan Tuhan memberkati apa yang dilakukannya. Marilah kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dengan menunjukkan kasih dan setia kita pada orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami nilai kasih dan setia. Bagaimana kami boleh peduli bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami untuk mewujudkan kasih dan setiamu di dalam hidup kami dan melakukan tindakan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tangan
berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak, Ibu, serta para siswa semua, mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan setiap harinya melewati masa pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan pertolongan dan perlindungan bagi keluarga kami masing-masing. Kami juga masih dapat beraktivitas, belajar dari rumah, dan bekerja. Kami tahu melalui itu semua Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk tetap mempercayakan masa depan kami di dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah kami juga belajar untuk peduli kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian kami, uluran tangan kami, dan kasih kami, sehingga melalui itu semua mereka juga mengenal Engkau Allah yang Maha Baik. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk pengadaan vaksin COVID-19, supaya Tuhan mempercepat sehingga pandemi ini bisa berlalu dari bumi Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, petugas kebersihan di rumah sakit. Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan, juga tolonglah keluarga mereka, berkatilah mereka semua. Kami berdoa Tuhan juga untuk pemerintah Indonesia, baik dari yang tertinggi hingga terendah. Tuhan, kiranya Kau memberikan hikmat sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang benar, baik itu di dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan yang baik karena kami bisa berdoa untuk apa yang bisa kami lakukan. Dan kami mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah Sang Pemilik kehidupan senantiasa memberkati kita dan memampukan kita untuk terus menjadi saluran berkat dan pewarta kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Dan kiranya persekutuan kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai kita bertemu kembali, hari ini, esok, dan sampai selamanya. Di setiap